Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan mereview anime yang berjudul Rokudenashi Majutsu Akashic Records. Cerita berawal dari seorang bocil Winda Basudara yang sedang membaca sebuah kisah mengenai seorang penyihir yang mengalahkan para iblis. Dia adalah Glenn yang hidup bersama seorang mamah bondon bernama Selika. Singkat waktu, di sebuah kota terlihat dua orang gadis bibit bondon sedang riweuh dan lari ngabret sedan-edannya menuju sekolah sihir. Dua gadis itu bernama Sistine dan Rumia, dan mereka bersaudara. Setelah Rumia selesai menyembuhkan seorang abah, dia pun pergi menuju sekolah bersama dengan Sistine. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada seorang pemuda yang hampir menabrak mereka. Sistine yang kaget setengah modal itu pun mentalapungkeun orang itu hingga mubui ke air mancur. Dia rupanya adalah Glenn yang sudah tumbuh dewasa. Singkat waktu, setelah beberapa menit sampai di kelas, mereka berdua dan para murid lainnya terlihat kesal lantaran guru pengganti yang akan mengajar mereka terlambat. Tidak berselang lama, guru itu pun lalu datang yang rupanya adalah Glenn. Dengan santainya, Glenn masuk ke kelas tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Parahnya lagi, baru pertama kali dia ngajar malah menyuruh muridnya untuk belajar sendiri. Eta si gobloy, jelas saja Sistine ngambek. Akan tetapi walaupun sudah terkena teguran dari siswa, rasa malas dari Glenn sama sekali tidak berkurang. Setiap kali ngajar, dia selalu menyuruh muridnya untuk belajar sendiri, sedangkan dirinya malah bobo ganteng. Bahkan saat ada yang bertanya pun, Glenn lebih memilih untuk menyuruh muridnya mencari tahu sendiri. Lama-kelamaan, siswa yang dongkol dengan sifat Glenn, Sistine pun mengancam Glenn dan akan melaporkan hal tersebut kepada babehnya. Kemudian Sistine menantang Glenn untuk duel sihir. Jika Glenn kalah, maka dia harus berjanji akan mengubah sifatnya, serta mengajar mereka dengan serius. Sementara itu jika Sistine yang kalah, maka Sistine wajib menuruti perintah dari Glenn. Kemudian, Glenn dan Sistine melakukan duel. Namun sayang, dia malah lebih dulu terkena sihir milik Sistine yang membuatnya harus kalah. Singkat waktu, Glenn mengajar kembali, tetapi tetap saja metode belajar Glenn sama seperti sebelumnya, yaitu disuruh belajar sendiri. Melihat sifat Glenn yang sama sekali tidak berubah, membuat kesabaran Sistine pun habis. Pada akhirnya Glenn pun angkat bicara, sebenarnya tujuan mereka mempelajari ilmu sihir itu tidak berguna. Padahal jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang lebih berguna seperti ilmu untuk membantu manusia, jika dibandingkan ilmu sihir. Menurut Glenn, ilmu sihir itu hanya berguna untuk membunuh orang. Jika ilmu pedang dapat membunuh satu orang, maka ilmu sihir dapat membunuh 10 orang sekaligus. Mendengar pernyataan Glenn yang merendahkan ilmu sihir, membuat Sistine sangat sedih. Dia pun menggaplok Glenn dan segera lari ngabret. Hal itu pun membuat Glenn merasa sedikit bersalah terhadap Sistine. Glenn pun akhirnya sadar kalau ia selamanya tidak bisa bersikap seperti itu kepada muridnya. Perlahan dia pun mulai merubah sifatnya dengan membantu siswanya yang tengah kesulitan mempelajari sihir. Rumia kagum karena dengan mudahnya Glenn dapat menciptakan sihir yang sangat sulit dia pelajari. Glenn lalu bertanya mengapa Rumia begitu ingin mempelajari sihir. Rumia menjawab kalau dirinya ingin berterima kasih kepada seseorang yang telah menyelamatkannya dulu, di mana saat dirinya diasingkan dari rumah dan pada akhirnya diculik oleh seorang penyihir, dan pria itu datang membantunya. Sejak hari itu Rumia pun sadar kalau ilmu sihir sangat berguna, terutama dalam membantu seseorang yang kesulitan. Mendengar cerita itu, Glenn pun seperti teringat sesuatu. Kemudian Rumia pun berpesan agar Glenn meminta maaf terhadap Sistine karena alasan Sistine mempelajari sihir adalah untuk memenuhi janjinya kepada si abah yang ingin tahu rahasia dari istana sekte pendobrak. Singkat waktu, pagi pun isuk.
Glenn pun kembali mengajar di kelas. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Glenn mengajari siswanya dengan serius dan dia berani meminta maaf kepada Sistine atas ucapannya kemarin. Pada hari itu, pelajaran yang akan diberikan Glenn adalah ilmu manipulasi sihir yang dia keluarkan. Akan tetapi siswa di sana tidak percaya kalau Glenn dapat melakukan hal itu, sehingga adalah salah satu siswa yang tidak ingin mendengarkannya. Glenn pun hanya seri. Dia pun mempraktekkan manipulasi sihir dan seluruh siswa yang awalnya meremehkannya tidak menyangka kalau Glenn yang mereka kira hanya lemah ternyata mampu menguasai sihir level tinggi. Bukan hanya itu saja, dia juga mampu menjelaskan teknik manipulasi sihir kepada siswanya. Sejak hari itu, Glenn pun mulai terkenal sampai-sampai siswa dari kelas lain ingin melihat bagaimana dia mengajar. Singkat waktu, terdapat 3 orang lelaki hidung kecombrang yang akan menculik Rumia. Mereka pun segera melakukan aksinya. Satu dari mereka mencoba untuk menahan Glenn yang ingin mengajar di kelas. Sedangkan 2 yang tersisa mencari keberadaan Rumia. Singkat cerita, pada akhirnya Rumia pun diculik. Mereka pun segera membawa Rumia pergi. Sementara itu, di tempat lain, ternyata Sistine juga ditangkap dan akan digabrut. Sistine pun sampai termehek-mehek dan bilang, "Yamete kudasai." Untungnya, Glenn mengontrok dan menemukan Sistine sebelum diadu. Pria hidung kecombrang itu pun langsung menyerang Glenn, namun serangannya digagalkan karena Glenn menggunakan sebuah mantra dari kartu gaple yang dimilikinya. Setelah dicari tahu, rupanya orang itu merupakan kelompok dari sekte pendobrak, yang mana merupakan kelompok teroris yang pernah menyerang kekaisaran dulu. Namun Glenn sangat bingung bagaimana mereka bisa memasuki sekolah. Dia menduga kalau ada orang dalam yang telah bersekongkol. Lalu tak lama kemudian sebuah portal mengeluarkan psikopat rawat cubluk pun muncul. Ternyata mereka merupakan pasukan Babantos yang dikirim oleh pihak musuh. Tapi anehnya pasukan tersebut juga ikut menyerang rekannya. Di sini Glenn cukup kesulitan menghadapi pasukan itu. Dia juga punya pertahanan yang kuat dan Glenn pun menyuruh Sistine untuk menahan mereka dengan sihirnya. Sementara dirinya akan mengumpulkan kekuatan untuk mengeluarkan sihir yang lebih kuat. Singkat waktu, Glenn pun akhirnya dapat mengeluarkan sihir di mana sihir itu sudah berlevel tinggi. Seluruh pasukan psikopat calawak pun akhirnya dapat dimusnahkan. Akan tetapi, Glenn pun hampir kehabisan tenaga yang membuat tubuhnya leles. Sayangnya, masalah belum selesai. Tiba-tiba pemimpin musuh datang. Dia tidak menyangka kalau penyihir rendahan seperti Glenn dapat mengalahkan kedua anak buahnya. Sementara itu, melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Glenn pun menyuruh Sistine agar mengeluarkan sihirnya. Sayangnya, Sistine tidak mampu, sehingga Glenn pun melempar Sistine supaya dia bisa kabur. Sementara itu, Glenn akan bertarung sekuat tenaga melawan musuhnya. Glenn hampir saja dikalahkan. Untungnya dia dibantu oleh Sistine. Karena sebenarnya alasan Glenn melempar Sistine untuk memberinya waktu mengeluarkan sihir healing ceringe. Pada akhirnya Glenn pun dapat mengalahkan musuhnya dengan menancapkan pedang hingga musuhnya merasa mules, tak tertahankan, dan modal ke alam isekai. Namun karena Glenn sudah kehabisan tenaga, dia pun harus pingsan. Sistine mencoba menolong Glenn. Untungnya Glenn berhasil sadar walaupun membutuhkan waktu beberapa jam. Setelah pulih, Glenn pun kembali mencari keberadaan dari Rumia. Glenn menemukan Rumia di sebuah menara, namun dia sedang ditahan oleh pria hidung kecombrang, yang rupanya adalah mantan guru di sekolah tersebut yang digantikan oleh Glenn. Namun bukan hanya itu saja, ternyata guru tersebut merupakan bagian dari kelompok sekte pendobrak. Kemudian guru itu mengeluarkan sihir pengikat terhadap Rumia dan memberikan permainan kepada Glenn jika dia dapat membuka semua pengikat yang mengikat Rumia, dia akan boleh membawa Rumia pergi. Glenn pun sangat bingung, kemudian dia pun mencoba melepas satu persatu pengikat tersebut menggunakan darahnya. Saat tersisa satu pengikat lagi, Glenn pun pingsan, kehabisan tenaga. Melihat hal itu, Rumia pun mencoba memaksakan dirinya untuk keluar dari pengikat.
Untungnya dengan kekuatan healing ceringnya, Glenn pun dapat kembali sadar. Dan akhirnya Glenn pun dapat membuka pengikat yang tersisa, sehingga Rumia pun diselamatkan. Singkat waktu, ada seorang ratu yang tengah merindukan anaknya yang teuing entah kemana. Tapi sekarang dia mendapat kabar kalau anaknya telah ditemukan di Akademi Sihir. Ratu pun berniat ke sana bersama pengawalnya. Sementara itu di akademi, mendengar kabar kalau Ratu akan berkunjung. Pihak sekolah menggelar beberapa perlombaan untuk Ratu. Namun di kelas, tidak ada yang ingin mengikuti perlombaan itu. Sebagai ketua, Sistine dan Rumia sangat liar setengah edan. Untungnya Glenn datang dan dia pun berhasil menghasut muridnya untuk mengikuti perlombaan. Kemudian Glenn datang ke ruangan. Dia pun meminta duit. Terpaksa dia pun menerima tugas kalau dia menang akan mendapatkan duit. Setelah semua siswa dipilih sesuai keahliannya, mereka pun berencana untuk latihan. Tapi sayangnya tempat latihan di sekolah telah dikuasai oleh murid kelas 2. Mereka pun sempat diusir dan dianggap pengganggu. Tentu saja Glenn pun tidak terima dengan hal itu. Lalu Glenn pun membuat taruhan kepada Harley untuk menakutinya dengan jaminan gaji 3 bulan. Tak disangka Harley pun menerimanya sehingga Glenn pun merasa menyesal. Kemudian setelah perseteruan itu, akhirnya latihan mereka pun dimulai. Di sisi lain, si Ratu dalam perjalanan dan mengawalnya menawarkan sebuah kongkorong kepada sang Ratu. Rupanya ada alasan supaya Rumia menganggap sang Ratu membencinya. Kemudian setelah itu perlombaan pun dimulai. Glenn pun amat riweuh karena jika siswanya kalah maka dia harus kehilangan gaji 3 bulannya. Namun tanpa diduga, siswanya tampil dengan begitu baik. Bahkan mereka berhasil memenangi beberapa perlombaan, sehingga mampu menyeimbangi siswa kelas 2. Kemudian tersisa Rumia yang akan mengikuti lomba adu mental. Terlihat kalau lawan dari Rumia sangatlah kuat. Bahkan, satu di antara mereka punya badan yang besar dan telah memenangkan perlombaan. Tapi tak disangka, di sini Rumia dapat bertahan sampai akhir dan memenangkan pertandingan. Lawan terkuatnya pingsan dalam keadaan berdiri. Lalu di area penonton terlihat 2 orang Uprookers yang sedang mengawasi keadaan sekitar. Rupanya, mereka merupakan pengawal dari sang ratu yang ditugaskan untuk menjaga kerajaan. Mereka mendapat kabar kalau ada sesuatu yang mencurigakan di tempat itu. Kemudian ketika perlombaan sedang diistirahatkan, Glenn yang lapar didatangi oleh salah satu siswanya yang cemas mengenai perlombaan yang akan diikuti. Glenn pun berusaha membantunya dengan menjelaskan mengenai teknik-teknik perubahan wujud, karena siswanya akan mengikuti perlombaan perubahan wujud. Glenn pun berubah wujud menjadi seorang siswa Bondon. Lalu Sistine pun menghampirinya. Dia pun kaget setengah modal kalau itu adalah Glenn. Sistine pun langsung mentalapungkeun Glenn. Beruntung di sana Glenn bertemu dengan Rumia dan memberikannya makanan. Glenn yang lapar pun dengan lahap memakan makanan itu. Singkat waktu, tiba-tiba si Ratu muncul. Glenn pun amat kaget setengah edan. Rupanya tujuan sang ratu adalah meminta maaf kepada Glenn karena dia telah terusir sebagai pengawal kerajaan. Serta dia juga ingin berbicara kepada anaknya, yaitu Rumia. Sayangnya Rumia yang membenci mamahnya karena telah mengusirnya malah pergi ngabret no jutsu. Sang ratu pun sedih dan dia pun pergi dan meminta Glenn untuk menjaga Rumia. Glenn pun kemudian menghampiri Rumia yang saat itu sedang sendirian. Rupanya alasan Rumia diasingkan karena kekuatan healing ceringnya itu dianggap memburuk reputasi dari kerajaan. Rumia pun kesal, tapi dibalik semua itu dia juga masih sayang dengan mamahnya. Tiba-tiba, penjaga kerajaan menahan mereka dan menuduh Rumia telah merencanakan pembunuhan terhadap sang ratu. Rumia pun kaget, namun Glenn yang tidak percaya berusaha menagih bukti. Sayangnya, Glenn malah diancam dan akan dihukum jika melindungi Rumia. Mau tidak mau Rumia pun menyerahkan dirinya agar Glenn tidak dihukum.
Mereka pun lalu membawa Rumia dan membunuhnya di sebuah pohon. Namun untungnya saat itu Glenn muncul tepat waktu dan berhasil mengalahkan para penjaga. Rumia pun bertanya mengapa Glenn menyelamatkannya, karena Glenn pun memberitahu kalau dia sudah berjanji kepada ratu untuk menjaganya. Tak lama kemudian mereka pun dikepung. Mereka pun segera kabur ke sebuah gang senggol. Tanpa diduga, Celica juga sedang dikepung dan memberitahu kalau hanya Glenn yang bisa menolongnya. Dia meminta Glenn untuk mencari cara supaya bertemu dengan ratu, karena itu satu-satunya jawaban. Lalu dari belakang tiba-tiba sebuah serangan subuh melesat ke arahnya. Glenn pun berusaha bertahan, tapi ternyata serangan tersebut berasal dari dua orang yang sebelumnya mereka temukan dan adalah kenalan dari Glenn yang bernama Albert dan Riel pada saat masih menjadi pengawal kerajaan. Glenn pun kesal bisa-bisanya mereka menyerang dirinya. Kemudian, Glenn pun menanyakan mengenai situasi yang terjadi. Sayangnya mereka juga tidak tahu. Glenn pun heran padahal biasanya Celica dengan mudah meloloskan diri. Ternyata Celica tidak bisa pergi karena saat ini kongkorong yang dipakai sang ratu merupakan kongkorong yang berisi kutukan. Satu-satunya cara agar kongkorong itu lepas adalah memfataliti Rumia. Lalu mereka berempat bertukar tempat di mana Albert dan Riel mengawasi perlombaan, sementara Glenn dan Rumia mencari cara untuk bertemu dengan ratu. Awalnya murid di sana ragu apakah tanpa Glenn mereka bisa menang. Namun untungnya berkat Sistine yang memberikan semangat menyadarkan mereka kalau tanpa Glenn bisa juga menang. Kemudian perlombaan pun kembali dimulai. Tak disangka kali ini mereka berhasil mempertahankan poin hingga perlombaan akhir. Lalu Sistine yang hampir dikalahkan, untungnya dia berhasil bangkit kembali dan memenangkan perlombaan tersebut. Kemudian Albert dan Riel akan menerima penghargaan dari ratu. Dia pun berubah menjadi Glenn. Ternyata itu semua merupakan rencana dari mereka supaya dapat mendekati sang ratu. Kemudian dia pun langsung membuat sihir pelindung agar tidak ada yang mengganggu mereka. Glenn meminta ratu untuk menghentikan fatality terhadap Rumia. Namun yang terjadi, sang ratu memberikan perintah kepada Zeros agar segera membunuhnya. Namun Glenn pun kembali berpikir sampai akhirnya dia pun menyadari tentang kongkorong yang dipakai oleh ratu. Glenn pun mulai mendekat walaupun dihalangi oleh Zelos. Untungnya sang ratu mengerti dan pada akhirnya kongkorong tersebut pun dapat dilepas. Zelos pun bingung mengapa sang ratu tidak modar saat kongkorong itu terlepas. Ternyata Glenn membawa kartu gapleh yang dapat menetralisir sihir jika berada dalam jangkauannya. Setelah itu sang ratu segera memeluk Rumia dan meminta maaf atas apa yang diucapkan. Sementara itu, orang yang telah membuat nyawa ratu terancam merupakan kelompok dari sekte pendobrak. Albert dan Riel pun berusaha menangkapnya. Sayangnya dia berhasil kabur dan mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Glenn. Singkat waktu, pagi pun isu. Glenn pun lalu kembali memulai aktivitasnya. Tak disangka dia dikejutkan dengan Riel yang disuruh oleh pihak kerajaan untuk masuk ke akademi. Tujuannya sebagai pengawal dari Rumia. Mereka pun membawa Riel ke kelas untuk memperkenalkan diri. Diketahui kalau Riel adalah seorang yetim. Kemudian pelajaran pun dilanjutkan dengan latihan sihir. Awalnya sempat diremehkan karena tidak bisa menggunakan sihir bebledugan yang merupakan sihir dasar siswa di sana. Namun Riel menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pengawal kerajaan. Siswa di sana pun kaget termodol-modol dan menganggap kalau Riel sangat berbahaya. Tapi untungnya mereka semua bisa berteman. Di akhir pekan, Glenn mengajak siswanya pergi apruk-aprukan ke sebuah lab penelitian. Tempat tersebut cukup jauh. Namun pemandangan di sana sangatlah indah. Singkat waktu, saat mereka sampai di pelabuhan, Glenn tidak sengaja bertemu dengan Albert yang sedang menyamar. Rupanya dia merupakan pengawal asli dari Rumia, sedangkan Riel hanyalah umpan. Albert pun berpesan kalau Glenn harus berhati-hati terhadap Riel yang teuing kunaon, dan itu membuatnya bingung.
Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Siswa perempuan yang memakai celana gemes bersenang-senang bermain voli pantai. Singkat waktu, malam pun poek. Ketika semua orang tidur, Riel pergi menemui Glenn di luar untuk menanyakan alasan dia keluar dari pekerjaan lamanya. Dia mengatakan sejak Glenn tidak ada, hidupnya terasa hampa. Glenn pun memberitahu sebaiknya Riel melupakan hal itu dan mencari kebahagiaan sendiri. Namun hal tersebut malah membuat Riel salah paham. Dia mengira kalau Sistine dan Rumia telah menikung Glenn darinya. Untungnya tidak diserele. Riel pun sangat marah dan segera pergi meninggalkan Glenn. Sementara itu di tempat lain, kelompok sekte pendobrak nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Pada keesokan harinya, Glenn dan siswanya sedang berjalan apruk-aprukan di ruyuk yang gatal menuju lab penelitian. Kemudian sikap Riel berubah. Dia mulai membenci Sistine dan Rumia. Sampai-sampai ngobrol pun tidak mau. Kemudian sesampainya di lab, Rumia dan Sistine dibuat kagum dengan penemuan. Mereka terkesima dengan penemuan tersebut dan penasaran dengan penelitian membangkitkan orang Modiar yang sampai modal ke dalam isekai. Dahulu pernah dilakukan oleh pihak kerajaan. Glenn dan Sistine ikut mengobrol. Dikatakan ada 3 unsur supaya penelitian itu dapat berhasil dan unsur yang paling penting adalah sihir murni. Sayangnya penggunaan sihir itu sulit didapat karena mustahil jika ada yang melakukannya. Selain itu, penelitian juga sangat berbahaya dan dilarang karena banyak orang menjadi korban demi membangkitkan satu orang saja. Namun sialnya, ada kabar kelompok sekte pendobrak yang sedang menyelesaikan penelitian tersebut. Setelah dari lab, mereka yang khawatir dengan Riel mencoba membujuknya. Sayangnya, hal tersebut gagal. Dengan penuh emosi, dia pun pergi menuju pantai. Kemudian muncul seseorang yang hanya dilihat oleh Albert. Saat dia pergi, dia pun dihadang oleh seorang musuh. Yang rupanya musuh tersebut adalah mantan pelayan ratu yang sebelumnya bernama Eleanor. Mereka bertemu dan beradu mekanik. Sementara itu, Riel menangkap Rumia dan membunuh Glenn. Kemudian Glenn pun dirujak oleh Riel hingga perutnya mulus tak tertahankan. Sementara itu, Riel yang berhasil menangkap Rumia dan Eleanor membawa kabur Rumia. Kemudian Albert lalu datang dengan membawa Glenn yang sudah tigoleprak tak berdaya. Dan dengan terpaksa, atas perintah Albert, Sistine pun harus beradu jigong dengan Glenn. Setelah mendapat jigong segar, Glenn pun bangun dan kembali cenghar. Sementara itu Sistine pun tigoleprak karena seluruh tenaganya dihabiskan untuk Glenn. Kemudian Albert pun memberitahu kalau sejak awal, personil peneliti itu telah bersekongkol. Glenn pun amat marah. Rupanya itu adalah rencana Albert yang menjadikan Rumia sebagai umpan. Setelah itu, Albert pun memberikan senjata kepada Glenn dan menyuruhnya untuk menahan Riel jika sudah sampai. Kemudian mereka menyelamatkan Rumia. Sementara itu, Rumia menjadi tahanan. Sambil uh-ahan, tujuan kelompok sekte pendobrak itu menyelesaikan proyek Edo Tensei mereka. Karena Rumia punya sihir healing ceringnya yang cukup kuat. Karena keberadaan mereka telah diketahui oleh Glenn dan Albert, mereka pun mengirim 2 monster kopet untuk menahan mereka. Sayangnya, kedua monster itu dapat dengan mudah mereka kalahkan. Dengan terpaksa dia pun harus turun tangan menghadapi Glenn dan Albert. Sesampainya di tempat itu, Glenn pun harus berhadapan dengan Riel yang pohoan. Dengan sekuat tenaga, Glenn berusaha menghindari serangan sambil mengingatkan Riel siapa AA yang sebenarnya. Untungnya cara itu berhasil dan Glenn pun akhirnya mengalahkan Riel. Dahulu AA-nya adalah bagian dari proyek Edo Tensei bersama kedua temannya. Namun sayangnya Rainer mengkhianatinya serta keluar dari proyek tersebut. Namun, proyek tersebut berhasil dibuat. Riel pun akhirnya dirawat oleh Glenn. Tapi tak disangka proyek itu tercipta kembali, kali ini versi Riel yang sempurna dan tidak mempunyai perasaan dan hanya patuh kepada pembuatnya. Hampir saja mereka berhasil membuat Riel yang asli Modiar. Untungnya Glenn dapat melindunginya.
Dari situ Riel pun sadar dan berusaha untuk membantu Glenn. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan Rumia. Riel pun kemudian meminta maaf kepada Sistine. Singkat waktu, sekolah mereka kedatangan seorang guru baru bernama Leos. Sebelumnya dia merupakan guru hebat di lembaga kerajaan, tapi entah mengapa dipindahkan. Hal itu membuat kecurigaan bagi Celica. Selain itu, dia juga mengaku telah bertunangan dengan Sistine. Saat masih kecil, mereka telah mengucapkan janji sehidup semati. Mendengar hal itu, Glenn pun ikut senang, tapi berbeda dengan Sistine. Dia seperti belum siap menerima hal itu. Saat Leos kembali mengajar, siswa di sana dibuat kagum dengan kepintarannya. Dia mampu membuat siswa di sana paham dengan cepat, sekalipun materi yang dibahas adalah sihir tingkat tinggi. Namun Glenn tidak setuju dengan cara mengajar Leos. Ia tidak memikirkan dampaknya jika terlalu cepat mengajari siswa dengan sihir level tinggi. Setelah selesai mengajar, Leos pun kembali mengajak Sistine apruk-aprukan. Dia pun melamar Sistine agar menikah dengannya. Sistine pun kaget setengah modal karena diajak kimpoi dadakan, bagaikan tahu bulat 500-an. Namun Sistine menolak lamaran Leos karena dia masih sibuk ngurusin titipan dari si Abah. Akan tetapi Leos tetap memaksa dan dia menyuruh Sistine melupakan titipan dari abahnya itu. Mendengar hal itu, Glenn yang sedang mengintip sangat tidak terima melihat kemunculan Glenn. Sistine pun menggunakan kesempatan itu untuk membuat alasan supaya dia menolak lamaran Leos, yang mengatakan kalau dia sudah punya tunangan dengan Glenn. Untungnya Glenn memahami ucapan Sistine dan membantunya. Leos pun marah dan menantang Glenn agar berduel. Ternyata Leos bekerja sama dengan kelompok sekte pendobrak untuk menghancurkan Glenn. Keesokan harinya duel antara murid Glenn dan Leos dimulai. Awalnya siswa dari Glenn kewalahan menghadapi peraduan mekanik dari Leos. Beruntung pada akhirnya mereka dapat menguasai pertandingan. Tak ingin kalah dari Glenn, dia pun ingin ikut bertarung. Hal itu mengakibatkan satu persatu siswa Leos dikalahkan. Tapi karena waktu yang ditentukan telah selesai, maka pertandingan pun seimbang. Di sisi lain, siswa dari Glenn sangat terkejut dengan Leos yang sangat kejam. Berbeda dengan Glenn, yang bikin selalu ceria menerima hasil dari mereka. Tak puas hasil yang didapatkan, dia pun kembali menantang duel. Kali ini pertarungan one by one. Tentu Glenn pun menerimanya. Leos mengatakan jika kali ini dia menang, dia akan menikahi Sistine. Mengetahui hal itu, Sistine amat kesal. Namun, menurut Rumia, sebenarnya maksud Glenn sangat baik. Dia hanya ingin Leos tidak mengganggunya lagi. Selain itu, Rumia juga merasa kalau Leos bukanlah pria yang baik. Dia merasakan ada aura yang jahat menyelimutinya. Singkat waktu, malam pun poek Sistine menanyakan mengapa ia menolongnya sampai sejauh ini. Glenn pun menjelaskan kalau semuanya, Sistine mengingatkannya dengan sosok yang dia cintai, yaitu Sarah. Dari belakang, Leos muncul menceritakan masa lalu dari Glenn yang merupakan seorang predator gabrut. Hal itu membuat Glenn sangat marah. Dia menantang Leos agar duel mereka dilakukan sekarang. Glenn pun segera mengaktifkan kartu gapleh buatannya. Namun sayang, kartu gapleh tersebut sama sekali tidak berfungsi, sebab sihirnya tidak menggunakan mantra Asedekon. Glenn pun akhirnya tidak berdaya menghadapi Leos dan dia pun dikalahkan. Setelah itu Leos pun memberikan ancaman kepada Sistine. Jika dia menolak perkimpoian, nyawa Rumia akan terancam. Sistine pun tidak bisa berbuat apa-apa. Semenjak kejadian itu, Sistine pun seringkali mengalami asruk-asrukan. Ditambah Glenn yang tidak pernah muncul lagi semenjak dikalahkan. Merasa khawatir dengan keadaan Sistine, Rumia datang menemui Glenn untuk meminta bantuan. Glenn pun berjanji akan membantunya. Singkat waktu, perkimpoian Sistine dan Leos pun digelar. Saat akan ijab kabul, Glenn lalu datang mengejutkan semua orang. Dia membawa Sistine kabur dari sana. Sistine pun senang bisa kabur dengan Glenn. Dan dia pun bertanya mengapa Glenn tidak menolongnya sejak awal. Glenn menjelaskan sejak dia dikalahkan, dia mencari cara untuk bisa menang.
Dia pun mencari informasi dan senjata yang harus didapatkan. Tiba-tiba di sekitar mereka datang psikopat rawa rontek menyerangnya. Kelompok pengawal kerajaan datang. Glenn terpaksa harus bertarung melawan psikopat rawa rontek. Hal itu membuat Sistine ketakutan. Kemudian dari belakang datanglah Leos. Namun dia bukan Leos yang asli, melainkan Jatis, musuh lama Glenn yang menyamar. Dia mengatakan kalau Leos telah mati akibat terpapar debu perkopetan. Glenn pun menyuruh Sistine untuk kabur dan lari ngabret sedan-edannya, sementara dia bertarung sendirian. Glenn cukup ripuh menghadapi Jatis. Dia pun terluka cukup parah setelah terkena serangan dari Jatis. Untungnya, saat Glenn sudah ripuh, Sistine pun menolongnya. Mereka bekerja sama mengalahkan Jatis dengan seluruh tenaga yang tersisa. Glenn lalu memberikan takol no jutsu terkuatnya kepada Jatis. Hal itu cukup membuat Jatis tak berdaya. Saat Glenn lengah, Jatis pun kabur. Dia lalu menggendong Sistine dan membawanya. Sistine pun sangat senang dan meminta Glenn untuk tidak meninggalkannya lagi. Akhir cerita, sejak hari itu, Glenn kembali lagi mengajar. Namun di sisi lain, kelompok sekte pendobrak diam-diam merencanakan sesuatu. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.